Kisah romantis wanita yang mencintai pria sampai mati, cinta mati. Malam itu seakan mimpi buruk bagi JJ yang baru saja putus dengan Geo. Mereka memang sudah merasa tidak cocok lagi, sementara itu JJ lebih memprioritaskan kuliahnya yang telah memasuki babak akhir yaitu membuat skripsi. Geo pun sudah merasa sangat bosan dengan JJ yang cuek terhadapnya, padahal JJ pun sebenarnya juga kurang perhatian dari Geo. JJ kesal dan kecewa dengan Geo yang keras kepala dan lebih mementingkan egonya, padahal dalam hatinya yang paling dalam dia sangat mencintai Geo lebih dari apapun. Walaupun sudah putus dengan Geo, rasanya JJ tidak berniat mencari pengganti Geo. Dia lebih memilih fokus pada skripsinya agar dia bisa lulus dengan nilai sempurna dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk masa depannya. Ternyata sebenarnya Geo sudah mempunyai kekasih baru dan JJ pun masih mengharapkan Geo kembali padanya. Sebelum JJ mengetahui hal itu, hari-harinya terasa seperti biasa namun setelah dia mengetahuinya, hatinya mulai terasa dicabik-cabik pisau yang sangat tajam dan siap membunuhnya perlahan-lahan. Dia menangis dan menumpahkan semua kesedihannya di depan meja belajarnya. Laptopnya yang menyala dibiarkan begitu saja. JJ sangat terkejut ketika mengetahui Geo telah menjalin hubungan dengan rekan kerjanya sebulan yang lalu. JJ merasa sangat terpukul dan kehilangan semangatnya untuk menyelesaikan kembali skripsinya. Sabtu pagi JJ memutuskan untuk pergi bersama teman dekatnya yaitu Wina. Mereka pergi ke kafe tempat biasa mereka menghabiskan waktu senggang ketika sudah pulang dari kampus. Di sana JJ mencurahkan semua perasaan hatinya yang sedang kecewa. Sebenarnya, yang putusin siapa, kamu atau Geo? Tanya Wina. Pertamanya Geo marah-marah mulu sama aku. Gara-gara katanya aku kurang perhatiin dia padahal aku lagi fokus sama skripsiku dan aku juga bilang ke dia kalau aku juga bosan sama sikap dia yang egois dan juga gak perhatian lagi sama aku. Tapi dia jawab itu semua karena aku yang berubah, jawab JJ sambil menangis. Mungkin kalian emang udah gak cocok lagi. Kalaupun kalian memang jodoh suatu saat juga balik lagi, aku yakin deh, seru Wina berusaha menenangkan JJ. Tapi Win, dia kan udah punya pacar dan semakin kecil kesempatan aku. Apalagi Geo kayaknya sayang banget sama pacar barunya, cinta itu gak akan menutup kemungkinan apapun. Dunia ini sempit dan gak ada yang mustahil kalau kamu berusaha dan yakin. JJ mulai tenang dan menyeka air matanya. Makasih ya Win, kamu benar. Mulai saat itu JJ selalu meyakinkan dirinya bahwa suatu saat nanti dia akan kembali pada Geo. Memang hatinya hanya ada Geo seorang dan dia tidak pernah ada niat sekecil apapun mencari pengganti Geo apalagi menghapus Geo dari hatinya. Menurutnya Geo seperti pensil warna yang selalu mewarnai hatinya. Walaupun kini Geo milik orang lain JJ masih berharap dan yakin suatu saat nanti Geo akan menjadi miliknya lagi dan membuat hari-harinya indah seperti dulu. JJ sangat merindukan sosok Geo yang dulu selalu menghiburnya dengan candaan yang konyol dan sedikit gila. Geo sangat pandai bernyanyi dan membuat JJ sangat merasa nyaman berada di dekatnya dan Geo pun hafal semua daftar favorit JJ. Mulai dari makanan, minuman, warna, tempat, lagu dan idola. Dulu, Geo seperti buku harian berjalan bagi JJ. Geo tidak pernah lelah mendengar keluhan JJ, mendengar cerita senangnya JJ dan Geo tidak pernah sekalipun genit dengan cewek manapun ketika berada di dekat JJ maupun berada jauh dari JJ. Tapi satu hal kekurangan dari Geo yaitu egois. Geo tidak suka kalau JJ tidak mendengarkan kata-katanya. Geo membenci JJ ketika jalan dengan teman cowok tanpa sepengetahuannya, dan Geo sangat posesif pada JJ. Kemanapun JJ pergi, sebelumnya harus memberitahukan Geo dan apapun yang JJ ingin lakukan harus sesuai izinnya. Walaupun Geo yang selalu membuatnya pusing kepala, tapi di balik itu semua JJ sadar bahwa Geo sangat mencintainya. Tapi itu semua seakan mengikis dan tak berbekas ketika Geo telah menemukan kekasih baru. Air mata JJ jatuh ketika memandang foto Geo. Setiap malam sebelum tidur, dia selalu memandangi foto Geo. Geo, seandainya kamu tahu, aku sangat menyesal telah membiarkan kamu pergi. Aku harap kamu tahu, di sini aku kesepian dan sangat merindukan kamu, gumam JJ. Sebelum matanya terpejam, tiba-tiba pintu kamarnya ada yang mengetuk. JJ segera membuka pintu kamarnya dan melihat Mama yang berdiri sambil membawa sebuah plastik belanjaan yang terdapat nama merek pakaian yang terkenal. Hai sayang, Mama pulang. Ini oleh-oleh untuk kamu, seru mamanya sambil mencium kening JJ dan menyodorkan plastik belanjaan tersebut. Aku kangen banget sama Mama, udah sebulan ya kira-kira Mama di Amerika, manja JJ.
Maaf ya sayang, semua ini kan untuk pekerjaan. Kalau mama gak kerja siapa nanti yang biayain kamu kuliah? JJ terhenyak, aku bangga deh sama mama, setelah kepergian papa, mama berusaha jadi dua sosok sekaligus untuk aku, tapi maaf ya, mama jadi jarang di rumah untuk kamu. Pekerjaan mama sangat banyak sayang dan mama juga lagi buat bisnis baru jadi sepertinya sampai akhir tahun mama sangat sibuk, tapi nanti mama bisa datangkan di acara wisudaan aku. Nanti mama usahain ya sayang, sekarang kamu tidur Gi. JJ hanya bisa mengembangkan senyumnya dan kembali naik ke ranjang. Tinggal beberapa minggu lagi dia sudah diwisuda dan mendapatkan gelar sarjana, setelah sukses berjuang menyelesaikan skripsinya walaupun terganggu dengan pikirannya tentang Geo tapi dia berhasil melewati sidangnya. Dalam hati JJ masih berharap akan kembali ke pelukan Geo karena JJ sangat mencintai Geo. Selama ini dia berjuang untuk mendapatkan nilai yang bagus agar Geo bisa bangga dengannya dan juga membanggakan mamanya. Dan pada saat harinya datang di mana JJ mengenakan baju toga, air matanya pun meluncur perlahan dan membasahi wajahnya yang dipenuhi makeup. Dia terlihat gagah dan sangat cantik. Dia berusaha untuk terus tersenyum walaupun sebenarnya dia sedang kecewa karena mamanya tidak bisa datang di hari itu dan tidak ada satupun keluarga JJ yang datang pada saat itu. Keluarga kamu gak ada yang datang? Tanya Wina dengan lembut. JJ menggelengkan kepala, mama aku kerja dan saudaraku kan kebanyakan tinggal di Bandung, terus kamu gak foto di saat momen seperti ini? Pasti dong, aku mau foto sama kamu. JJ tersenyum lebar. Kini JJ pun sudah resmi menjadi sarjana kedokteran dan ingin mendirikan klinik sendiri di rumahnya. Ada keinginan untuk melanjutkan kuliahnya lagi tapi sepertinya JJ ingin mengumpulkan biaya sendiri untuk kuliahnya nanti. Dia tidak ingin membebani mamanya. JJ ingin mamanya meringani pekerjaannya bahkan berhenti bekerja dan ini saatnya JJ yang bekerja keras, tapi ternyata mamanya tetap ingin bekerja sampai dia pensiun nanti. Setelah ini, JJ benar-benar tidak tahu harus berbuat apa untuk perasaannya. Dia ingin sekali kembali pada Geo tapi apa yang harus dia lakukan? Tidak mungkin tiba-tiba dia datang di hadapan Geo dan meminta untuk kembali padanya sementara Geo masih menjalin hubungan dengan Sarah. Tapi ternyata Geo ingin bertemu dengan JJ, di luar dugaan JJ kalau Geo ingin menemuinya. Minggu malam Geo dan JJ sepakat untuk bertemu di sebuah restoran yang tidak jauh dari rumah JJ. Malam itu JJ ingin terlihat cantik di depan Geo dan ingin mengungkapkan perasaannya ke Geo dan ternyata Geo pun ingin memberitahukan sesuatu pada JJ. Saat JJ masuk ke dalam restoran dia mulai berjalan perlahan menuju sebuah meja yang sudah ditempati Geo. Matanya langsung berbinar dan senyumnya tak henti mengembang, jantungnya pun mulai tak menentu detakannya. Rasanya JJ ingin langsung berlari dan memeluk Geo tapi dia harus terima kenyataan bahwa kini Geo bukanlah kekasihnya. Hai Geo, sapa hangat JJ pertama kali. Hai juga JJ, kamu cantik banget, Geo memuja. Geo mempersilahkan JJ untuk duduk di salah satu kursi meja tersebut dan mereka sedikit gugup dan ada sedikit perasaan yang berbeda. Selamat ya sekarang kamu udah resmi jadi sarjana kedokteran, makasih terus, rencananya kamu mau kerja di puskesmas atau di rumah sakit? Aku mau buka klinik kecil-kecilan di rumah. Wah aku bolehkan berobat sama kamu, bolehlah, malah gratis deh untuk kamu tapi obatnya bayar ya. Hehe, hahaha itu sama aja dong, rasanya JJ menemukan keceriaannya seperti dulu. JJ merenung sesaat dan dia masih tidak percaya bahwa Geo sudah tidak lagi menjadi pacarnya. JJ merasa bahwa Geo terlalu dekat dengannya dan membuat JJ rindu sekali dengan Geo. Geo yang saat itu terlihat sangat gembira seperti menyimpan sesuatu dan JJ pun ingin mengungkapkan perasaannya. Geo, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Oh ya, aku juga, makanya aku ajak kamu ketemuan di sini. Kalau gitu kamu duluan deh yang ngomong, kamu aja deh lady first, please. JJ tersenyum dan berusaha tenang, sebenarnya, aku masih cinta banget sama kamu Geo terhenyak. Kenapa? Katanya sedikit gugup dan merasa setengah percaya. Dan memang aku mencintai kamu waktu kita putus rasanya aku nyesel banget padahal aku gak bisa tanpa kamu. Hari-hari aku tuh seakan suram tanpa kamu. Aku mau kita kaya dulu apa kamu tahu? Aku udah punya pacar, ucap Geo perlahan dan datar. Iya aku tahu, tapi aku yakin, kamu cuma jadiin dia pelarian dari aku kan? Kamu cintanya sama aku kan Jujur ya demi apapun, aku tuh gak ada niat untuk buat kamu kecewa dan putusin kamu.
Waktu itu aku cuma mau fokus untuk skripsi aku mau membanggakan mama dan almarhum papa aku, juga kamu Ge. Aku berusaha keras untuk fokus sama kuliah aku agar aku bisa sukses dan nikah sama kamu Ge. Dan setelah aku putus sama kamu, aku masih berharap kamu bisa balik sama aku dan melanjutkan hubungan kita, kata JJ. Geo pun sangat tidak menyangkanya dan termenung sesaat. J, emangnya gak ada yang lebih baik dari aku rasa gak ada, karena hati aku cukup untuk memilih kamu G. Gak ada kepikiran untuk cari pengganti kamu, karena aku cuma cinta sama kamu. Sampai kapanpun aku tetap mencintai kamu G. JJ menggenggam tangan Geo. Geo pun luluh, tapi J, kamu harus terima kenyataan. Dengan berat hati Geo pun mengatakan, aku mau tunangan sama Sarah, minggu depan dan 3 bulan lagi kita akan menikah. Tiba-tiba JJ merasa ditikam pisau tajam dari Geo. Air matanya pun seakan berteriak dan sekejap aliran darahnya memebeku. Bibirnya pun terasa kaku untuk bicara. JJ hanya bisa menangis. Maaf J, aku rasa kita harus masing-masing. Geo pun tidak sadar mengeluarkan air matanya. Pada saat hari pertunangan Geo pun dia tidak bisa datang karena badannya terasa berat untuk beranjak. Dia sakit. JJ berusaha untuk mengobati dirinya sendiri, tapi sebenarnya bukan fisiknya yang sakit melainkan hatinya yang sedang sakit parah. Hari demi hari pun JJ merasakan sakit kepala yang teramat sakit dirasakannya. Ternyata dia terkena penyakit vertigo tapi JJ menganggap penyakitnya tidak terlalu penting. Dia ingin mengumpulkan semangat untuk mendirikan klinik di rumahnya. Dia ingin menyibukkan hari-harinya agar bisa terlupa dengan bebannya dan sakit hatinya. Tapi beberapa hari kemudian, setelah kliniknya sudah aktif, kesehatannya pun semakin menurun. Tapi JJ pun tidak memperdulikannya, dia ingin terlihat sehat dan ingin membantu orang-orang yang datang ke kliniknya. JJ memang baik hati, setiap pasiennya tidak dikenakan biaya apapun hanya saja dikenakan biaya dari obatnya saja. JJ merasa dia tidak perlu uang karena mamanya pun masih bekerja dan masih bisa mengeluarkan sedikit biaya sehari-hari untuknya. Sebenarnya JJ tahu bahwa penyakitnya sudah sangat parah, tapi JJ tidak ingin mamanya tahu dan menambahkan beban pikiran mamanya. JJ berusaha untuk tegar dan kuat melawan penyakitnya. JJ masih sanggup untuk tersenyum pada pasien-pasiennya. Tapi pada akhirnya, JJ pingsan pada saat memeriksa salah satu pasiennya. Dia langsung dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Setelah dibawa ke ruang rawat inap, belum ada satupun orang yang menjenguknya karena mamanya sedang keluar kota. Ketika mamanya menelponnya, JJ berusaha untuk membuat keadaan baik-baik saja. Dia tidak ingin membuat mamanya khawatir dan cemas dengan keadaannya. Dan akhirnya ada satu orang pertama yang menjenguknya, dia adalah Wina. Win, kalau nanti aku pergi lebih cepat, tolong ya, kasih surat ini ke Geo. Tapi kamu janji, kasih surat ini pada saat hari pernikahannya berlangsung, pesan JJ. Di saat hari pernikahan Geo dan Sarah berlangsung, sebuah surat yang dibuatkan JJ untuk Geo sebelum akhirnya dia menghembuskan nafasnya terakhir, menjelaskan bahwa JJ sangat mencintai Geo sampai akhir waktunya. Ketika Wina menyalami Geo, surat itu pun telah dipegang Geo dan Geo tidak membukanya langsung. Pada saat acara resepsi selesai, dia pergi ke kamar kecil untuk membuka surat itu. Dan ternyata isi surat yang ditulis JJ 2 hari yang lalu adalah, "Aku tahu, ketika kamu buka surat ini kamu sedang berbahagia atas pernikahan kamu. Aku juga ikut senang dan bahagia atas pernikahan kamu dan Sarah. Semoga Sarah menjadi pendamping yang terbaik untuk kamu selamanya. Tapi kamu harus tahu satu hal bahwa aku juga selalu mencintai kamu walaupun sekarang kita sudah berbeda alam dan percayalah aku selalu ada di setiap senyum kamu dan aku selalu abadi untuk kamu. The End."